Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca bersama di pagi hari ini terambil di dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini menyampaikan pesan yang berasal dari Tuhan kepada umatnya melalui Nabi Yehezkiel. Latar belakang dari penyataan ini adalah situasi pada saat itu di mana umat Israel sedang menghadapi hukuman dan penindasan karena mereka telah jatuh ke dalam dosa dan menyimpang dari jalan Tuhan. Dalam kitab Yehezkiel, Tuhan menyampaikan pesan bahwa setiap individu akan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya sendiri. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, maksud dari ayat ini adalah bahwa jika seseorang yang sebelumnya telah hidup dalam dosa dan kefasikan, mereka memiliki kesempatan untuk bertobat dan mengubah hidup mereka. Tuhan menjanjikan bahwa jika seseorang yang telah berdosa bertobat sepenuhnya, meninggalkan jalan-jalan yang jahat dan hidup sesuai dengan kehendaknya, dengan melakukan keadilan dan kebenaran, maka mereka akan hidup dan tidak mengalami hukuman mati yang setimpal dengan dosa mereka. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang adil dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat dan hidup dalam ketaatan. Tuhan tidak senang melihat orang berdosa menderita atau mati, tetapi menginginkan agar mereka berbalik dari jalan-jalan yang salah dan hidup dalam kesetiaan kepadanya. Penegasan ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam kehidupan spiritual. Setiap orang akan dinilai berdasarkan perbuatannya sendiri, bukan berdasarkan dosa-dosa leluhur atau generasi sebelumnya. Pesan ini mengajak setiap individu untuk mengambil keputusan yang bijak, bertobat dan hidup dalam kepatuhan kepada Tuhan agar dapat menikmati kehidupan yang berkelimpahan dan berkenan kepadanya. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, penulis Yehezkiel menyatakan bahwa jika seseorang individu yang sebelumnya hidup dalam kefasikan dan berdosa memutuskan untuk bertobat, meninggalkan perilaku dosa dan hidup sesuai dengan ketetapan Allah, maka orang tersebut akan hidup dan tidak akan menerima hukuman mati yang setimpal dengan dosa-dosanya. Maksud dari pernyataan ini adalah untuk menekankan pentingnya pertobatan dan perubahan hidup yang sungguh-sungguh bagi orang berdosa. Penulis Yehezkiel ingin menyampaikan bahwa tidak ada dosa yang begitu besar sehingga tidak dapat diampuni oleh Tuhan jika seseorang benar-benar bertobat. Dalam konteks yang lebih luas, kitab Yehezkiel menggambarkan situasi umat Israel pada saat itu, di mana mereka sedang menghadapi hukuman dan penindasan karena dosa-dosa mereka. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk bertobat dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, penegasan ini juga mengajarkan prinsip-prinsip keadilan individual, di mana setiap orang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya sendiri di hadapan Tuhan. Tidak ada generasi sebelumnya atau dosa-dosa leluhur yang secara otomatis menentukan nasib seseorang. Tetapi jika seseorang bertobat dan hidup dalam kepatuhan kepada Allah, mereka akan menerima kehidupan yang diberkati dan dijauhkan dari hukuman mati yang seharusnya mereka terima. Dalam esensi, maksud penulis Yehezkiel adalah untuk mengajak orang fasik agar sadar akan kesalahan mereka
bertobat dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga mereka dapat memperoleh hidup yang sejati dan tidak mengalami hukuman mati yang setimpal dengan dosa-dosa mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan apabila orang fasik bertobat maka ia hidup mengandung beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Yang pertama ialah kesempatan pertobatan. Penulis Yeskiel menegaskan bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat dan meninggalkan jalan-jalan dosa. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang begitu besar sehingga tidak dapat diampuni oleh Tuhan jika seseorang dengan sungguh-sungguh bertobat dan beralih kepada Tuhan. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah adanya konsekuensi dosa. Para sahabat yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan, meskipun ada kesempatan pertobatan, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa dosa memiliki konsekuensi yang serius. Tanpa pertobatan, seseorang akan menghadapi hukuman mati yang setimpal dengan dosanya. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya mengambil tanggung jawab atas tindakan kita sendiri dan mempertimbangkan akibat dari perbuatan dosa kita. Yang ketiga yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah keadilan dan kebenaran. Untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan, penulis Yeskiel menekankan pentingnya berpegang pada ketetapan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran. Pertobatan yang sejati tidak hanya melibatkan pengakuan dosa, tetapi juga mengubah perilaku dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah anugerah hidup. Penulis Yeskiel mengungkapkan harapan bahwa jika seseorang bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Allah, mereka akan hidup dan tidak mati. Ini mencerminkan anugerah Tuhan yang memberikan hidup yang sejati dan kehidupan yang diberkati bagi mereka yang hidup dalam ketaatan. Karena itu, melalui renungan pada pagi hari ini kita dapat merenungkan pentingnya pertobatan, tanggung jawab pribadi, dan keadilan individual di hadapan Tuhan. Kita juga diajak untuk menghargai anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui pertobatan dan hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita. Mari dengan penuh sukacita kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan yang Tuhan telah sampaikan lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, jikalau kita merasa bahwa kita melakukan yang jahat, melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka jangan tunda-tunda untuk datang kepada Tuhan. Mari kita akui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan akan menyucikan kita, dan Tuhan akan memberikan anugerah-Nya kepada kita. Dan Roh Kudus akan berdiam dalam kehidupan kita, yang akan memimpin, menuntun di setiap langkah kaki kita, sehingga kehidupan kita akan sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak Tuhan, dan kita punya pengalaman hidup yang indah bersama dengan Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, selamat berjuang, lakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesamamu, lakukan tugas tanggung jawabmu dalam pekerjaan. Ingatlah ada Tuhan yang selalu menopang, ada Tuhan yang selalu rindu memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.